Hai minasan konnichiwa, kembali lagi di YouTube Kyoshitsu. Hai, bersama Mera Sensei. Hari ini kita akan bahas Mina no Nihongo bab 8 ya. Hai, di bab 8 ini kita akan kenalan dengan kata sifat i, kata sifat na, kemudian kata sifat plus kata benda, lalu kata tanya donna, do, dan dore ya. Oke, tanpa lama-lama kita langsung saja ke pembahasan pertama. Hai, dalam bahasa Jepang itu ada dua jenis kata sifat ya. Ada kata sifat na atau na keyoshi, kemudian kata sifat i atau i keyoshi ya. Nah, untuk kata sifat na sendiri cirinya adalah biasanya tidak diakhiri huruf i. Contoh, hansamu, shizuka, nigiyaka, shinsetsu, genki, ima, benri, steki. Nah, ini ujungnya bukan i ya kan, minasang. Tapi ada pengecualian ya, yaitu kirei, kirai, yumei. Nah, meskipun diakhiri dengan i, tapi dia masuknya ke na keyoshi ya. Ini spesial atau pengecualian ya. Selain itu biasanya tidak diakhiri dengan huruf i ya. Hanya tiga ini yang spesial ya, minasang. Jadi harus hati-hati dan harus dihafalkan ketiga ini. Dia masuknya ke na keyoshi ya. Kemudian hai. Untuk kata sifat i itu biasanya diakhiri dengan huruf i. Contohnya banyak ya. Oki, chisai, atarashi, furui, ii, ioi, warui, atsui, samui, tsumetai, muzukashi, kemudian yasashi, takai, yasui, hikui, omoshiroi, oishi, isogashi, tanoshi, shiroi, kuroi. Nah, ini masuknya ke ikeyoshi atau kata sifat i. Biasanya diakhiri huruf i ya. Begitu ya, minasan. Jadi intinya dalam bahasa Jepang itu ada dua kata sifat ya. Ada na keyoshi dan ikeyoshi. Oke, supaya nggak bingung kita coba lihat beberapa contoh berikut ya. Oke. Nah, contoh kalimat kata sifat na dalam kalimat positif ya. Coba. Hai, untuk Ikeoshi dulu ya. Ada kyou wa atsui desu. Kyou wa atsui desu. Hari ini panas, gitu ya. Jadi untuk positif biasanya diakhiri dengan des, ya, ditutup dengan des. Hai, contoh lain. Fujisan wa takai desu. Ya, Gunung Fuji tinggi, gitu ya. Takai itu tinggi ya, minasang. Hai, untuk Nakeyoshi-nya, watashi no koibito wa hansamu desu. Pacar saya, koibito itu pacar ya, minasang. Watashi no koibito wa hansamu desu. Pacar saya tampan, gitu ya. Kemudian, sensei wa yumei desu. Ya, sensei terkenal. Nah, yumei, ingat ujungnya i ya, minasang, tapi dia masuknya ke nakeyoshi. Ya, sensei wa yumei desu. Sensei terkenal. Ini ya untuk ikeyoshi, nakeyoshi positifnya. Negatifnya gimana, sensei? Oke, lihat ya. Oke. Yang pertama itu bentuk negatif kata sifat na ya. Kita diawali dengan kata sifat na yang negatif. Ya, tadi kan kalau positif itu ditutup dengan des ya. Tapi kalau negatif ya ditutupnya dengan ja arimaseng ya, ja arimaseng. Des diganti dengan ja arimaseng. Itu untuk kata sifat na. Contoh, Pati wa shizuka ja arimaseng atau dewa arimaseng. Kalau dewa arimaseng itu dia lebih sopan ya, minasan. Artinya pesta tidak sepi ya. Shizuka itu sepi, sunyi ya. Kalau tidak sepi berarti ramai ya, minasan. Sekali lagi, pati wa shizuka ja arimaseng ya. Pesta tidak sepi. Nah, itu ya. Contoh kedua, Ashita wa himaja arimaseng. Besok tidak senggang. Ya, ashita wa himaja arimaseng.
besok tidak senggang, ya, atau tidak luang waktunya. Hai. Kemudian hana wa kirei ja arimasen. Ya. Nah, ini kirei itu juga yang spesial ya. Tadi kita udah bahas kirei itu spesial, maksudnya ke nakeyoshi ya. Hana wa kirei ja arimasen. Artinya bunga itu tidak cantik gitu ya, minasang. Hai, jadi intinya kalau negatif dari kata sifat na itu desnya yang positif jadi negatif ja arimasen gitu ya. Oke, semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke percakapan. Hai, contoh kaiwa atau percakapan ya. Contoh, hana wa kirei desu ka? Apakah bunganya cantik? Gitu ya. Nah, kalau positif, hai kirei desu. Ya, hai kirei desu. Kalau misalnya tidak, iye kirei ja arimasen. Iye kirei ja arimasen. Tidak, tidak cantik. Nah, itu ya, minasang. Jadi, untuk bertanyanya tinggal ditambahkan deska aja. Jawabnya kalau iya hai, ya. Kalau tidak berarti iye diikuti dengan ja arimasen ya. Oke, itu ya untuk percakapannya. Banyakin latihan ya, minasang ya. Oke, selanjutnya. Hai, kemudian bentuk negatif dari kata sifat i. Ya, ini agak sedikit berbeda ya, minasang perubahannya dengan kata sifat na. Kalau tadi kan des, kemudian desnya diganti dengan ja arimasen. Nah, kalau kata sifat i, kita bisa lihat hai, misalnya atsui ya, i atsui. Nah, negatifnya i-nya dicoret ganti dengan kunai. Jadi atsu kunai, tidak panas. Gitu ya. Atsui, atsu kunai. Berarti yang diubah i ya ganti dengan kunai. Gitu. Contoh lagi, baik artinya sorry, eh, baik ya itu i ya atau yoi. Nah, setiap perubahan ya baik itu kan ada dua ya minasang, ada i dan yoi. Setiap ada perubahan yang dipakai adalah yang yoi ya. Yang yoi berarti i-nya ganti dengan kunai jadi yokunai ya. Yokunai tidak baik artinya. Kemudian kuno itu furui ya, furui. Nah, i-nya ya jadi kunai. Berarti furu kunai, tidak kuno ya, tidak kuno. Nah, itu ya. Jadi untuk negatif kata sifat i itu i-nya ganti dengan kunai ya. Contoh dalam kalimat Kyo wa atsukunai desu. Ya, hari ini tidak panas. Ya, tetap ditutup dengan des ya, minasang. Kenapa? Karena kan negatifnya dikunai ya. Jadi sekali lagi, Kyo wa atsukunai desu. Hari ini tidak panas, gitu ya. Contoh lagi, Nihongo wa muzukashikunai desu. Bahasa Jepang tidak sulit, gitu ya. Nihongo wa muzukashikunai desu. Bahasa Jepang tidak sulit, ya. Seperti itu. Jadi, sekali lagi, bentuk negatif dari kata sifat i, itu i-nya diganti dengan kunai. Misal lagi, samui, dingin. Jadi, samukunai, tidak dingin, ya. Atatakai, hangat. Jadi negatifnya atataka kunai, tidak hangat dan seterusnya. Minasang coba banyakin latihan ya untuk perubahannya supaya lebih lancar lagi bahasa Jepangnya ya. Oke, semoga bisa dipahami ya Minasang. Kita lanjut. Hai, dalam kaiwa ya atau percakapannya. Misal, Jakarta wa atsui desu ka? Apakah Jakarta panas gitu ya? Hai, atsui desu. Ya, panas gitu. Kemudian kalau tidak, iye atsukunai desu. Tidak, tidak panas. Nah, seperti itu ya, minasang. Misal lagi, Bandung wa samui desu ka? Misal, apakah Bandung dingin? Kalau ya, berarti hai samui desu. Kalau tidak, iye samukunai desu. Gitu ya, minasang. Bisa dipahami ya, minasang ya. Hai. Selanjutnya, hai. Kemudian, nah, kata sifat ketemu dengan kata benda.
Nah, kalau kata sifat na ketemu kata benda bagaimana? Kata sifat i ketemu dengan kata benda bagaimana? Nah, ini digabungin ya, kata sifat dan kata benda. Contohnya, nigiyaka, na machi. Ya, kalau nakeoshi, na-nya ikut. Ya, jadi nigiyaka, na machi. Artinya kota, ya, kota yang ramai. Gitu, ya. Kota yang ramai. Gitu ya. Jadi si kata bendanya itu diterangkan oleh kata sifat i maupun kata sifat na, gitu. Contoh, nah, untuk ikeoshi, i-nya ikut ya. Oishi tabemono berarti makanan yang enak atau makanan enak gitu ya, minasan. Hai, sekali lagi coba dalam kalimat ya. Tokyo wa nigiyaka na machi desu. Tokyo adalah kota yang ramai gitu ya. Kemudian contoh lagi, ramen wa oishi tabemono desu. Ramen makanan yang enak gitu ya. Ramen wa oishi tabemono desu. Ramen makanan yang enak gitu. Jadi fungsinya si kata benda itu diterangkan oleh kata sifat i maupun kata sifat na ya. Contoh misalnya gunung yang tinggi ya, berarti kata sifat dulu ya. Tinggi itu apa? Ya, tinggi itu takai. Gunung itu yama, berarti takai yama gitu. Ya, minasang. Kemudian misalnya bahasa Jepang yang sulit, berarti muzukashi nihongo ya. Lalu misal lagi eh, apa ya, kota yang sepi. Misalnya kota yang sepi. Shizuka na machi desu. Jadi sekali lagi rumusnya ya, kalau kata sifat na-nya ikut, kemudian ketemu dengan kata benda. Ya, kalau ikeyoshi ya atau kata sifat i-nya juga ikut lalu ketemu dengan kata benda. Ya, jadi hati-hati ya, minasang nerjemahinnya dari kata benda dulu ya. Kota yang ramai, makanan yang enak gitu ya. Gunung yang tinggi. Nah, seperti itu. Ya, semoga bisa dipahami ya. Ini banyakin latihan ya, minasang supaya lebih lancar dan tidak kebalik-balik ya. Baik, kita lanjut. Nah, ketika kita ingin menanyakan suatu hal, misalnya bendanya itu yang bagaimana, yang seperti apa, pakai gimongshi atau kata tanya donna. Ya, donna itu artinya yang bagaimana. Contohnya, hai, Kimo-san wa donna hito desu ka? Nah, donna sendiri itu dia tidak bisa berdiri sendiri, alias harus diikuti dengan kata benda. Jadi nggak bisa donna desu ka itu tidak bisa, ya. Harus diikuti dengan kata benda. Lihat aja rumusnya minasang, ya. Lihat kata benda satu, berarti yang ditanyakan seperti apanya kata benda satu ini, ya. Kemudian partikel wa, lalu gimongshi atau kata tanya donna yang artinya yang bagaimana, lalu selalu diikuti dengan kata benda dua. Lalu deska itu untuk bertanya. Contoh, ya sekali lagi, Kimu-san wa donna hito desu ka? Saudara Kim orang yang bagaimana? Berarti si pembicara atau yang si penanya itu menanyakan si Kim itu orang yang seperti apa, yang gimana gitu ya. Nah, kemudian dijawab Shinsatsu na hito desu. Ya. Nah, donna-nya itu ganti dengan kata sifat ya, minasang. Yang bagaimana? Ya orang yang ramah. Shinsatsu na hito desu. Orang yang ramah. Seperti itu. Oke, contoh lain. Fujisan wa donna yama desu ka? Gitu ya. Gunung Fuji ya, gunung yang bagaimana gitu. Jawabnya Takai Yama des gitu ya. Takai Yama des ya. Gunung yang tinggi gitu. Misalnya lagi selain orang kemudian
Tempat juga bisa ya minasang, hal juga bisa, kemudian barang juga bisa, apapun ya gitu. Contoh lagi misalnya Mera sensei wa donna hito desu ka? Gitu ya. Yumei na hito desu misalnya. Mera sensei itu orang yang bagaimana? Misalnya orang yang terkenal. Contoh ya, minasan. Hai, itu semoga bisa dipahami ya. Oke, lanjut. Hai, kemudian ada keterangan totemo dan amari. Totemo ini artinya sangat ya, minasan, sangat. Nah, totemo ini biasanya diikuti dengan kalimat positif ya, kalimat positif. Kemudian amari, amari itu artinya tidak begitu. Berarti diikuti dengan kalimat negatif. Jadi kalimat yang kita buat itu bisa tambahkan totemo ataupun amari di sebelumnya ya. Kalimat yang tadi kita gunakan sebelumnya. Contoh, sushi wa totemo oishii desu. Sushi sangat enak. Jadi diselipin ya supaya kita tahu bahwa si sushinya itu sangat enak ya. Kalau enak doang atau enak aja mungkin sushi wa oishii desu. Sushi enak gitu ya. Tapi untuk lebih meningkatkan bahwa tingkatan enaknya itu lebih, nah berarti ditambahin totemo yang artinya sangat gitu ya atau banget lah gitu. Sushi wa totemo oishii desu. Sushi sangat enak atau sushi enak banget gitu ya. Contoh lagi, Tokyo wa totemo nigiyaka na machi desu. Ya, Tokyo adalah kota yang sangat ramai. Ya, misalnya ada pertanyaan, Tokyo wa donna machi desu ka? Gitu. Kemudian kalian jawab, Tokyo wa totemo nigiyaka na machi desu. Ya, Tokyo eh, kota yang bagaimana? Tokyo kota yang sangat ramai. Boleh diselipin totemo ya, sangat. Kemudian untuk amari ya. Hai. Nihongo wa amari nuzukashiku nai desu. Bahasa Jepang tidak begitu sulit ya. Amari itu pasti ketemu dengan negatif ya. Artinya tidak begitu. Contoh lagi. Hai. Kyo wa amari himaja arimasen. Gitu ya. Hari ini tidak begitu senggang. Ya, Kyo wa amari himaja arimasen. Hari ini tidak begitu senggang. Hai, jadi untuk totemo itu biasanya diikuti dengan kalimat positif yang artinya sangat. Ya, kemudian amari itu biasanya diikuti dengan kalimat negatif yang artinya tidak begitu ya. Jadi diselipin sebelum kata sifat ya, minasang gitu. Hai, semoga bisa dipahami ya. Lanjut. Hai. Kemudian kita ketemu lagi dengan gimungshi ya. Kalau tadi gimungshinya donna ya atau kata tanya donna yang artinya yang bagaimana, itu menanyakan ciri-ciri atau sifat dari suatu benda atau barang ya. Nah, kalau sekarang do ya, do itu bagaimana ya, kata benda satu kemudian partikel wa do desu ka ya. Artinya kata benda bagaimana gitu ya. Kita lihat contohnya. Nah, Nihongo wa do desu ka? Bahasa Jepang bagaimana? Berarti dia apa ya? Mintain pendapat atau opini mungkin ya. Nihongo wa do desu ka? Bahasa Jepang itu gimana? Dijawab totemo muzukashi desu ya. Totemo muzukashi desu. Sangat sulit gitu ya. Boleh atau cuman ya sulit aja gitu. Muzukashi desu. Tapi kalau menurut kalian itu sangat sulit atau sulit banget pakai totemo yang tadi ya. Itu. Oke, contoh lagi. Sono pasokon wa do desu ka? Laptop itu bagaimana? Ya, sono pasokon wa do desu ka? Laptop itu bagaimana? Ya, dijawab amari benri ja arimasen. Tidak begitu praktis gitu ya. Amari benri ja arimasen. Tidak begitu praktis. Hai.
Jadi untuk do ini biasanya untuk nanyain pendapat yang bagaimana gitu ya mengenai suatu hal ya. Itu jawabannya bebas ya, mau negatif, mau positif, itu tergantung dari opini kalian ya. Itu ya, minasang. Oke, semoga bisa dipahami ya untuk do ini. Hai, lanjut. Nah, sekarang kalimat ga dan kalimat dua ya. Nah, untuk ga, partikel ga di sini artinya tetapi ya. Mungkin kita baru ketemu dengan partikel ga ya. Jadi ga di sini itu artinya tapi ya atau tetapi. Contoh, hai, Nihon no tabemono wa oishii desu ga takai desu. Ya, makanan Jepang itu enak, tetapi mahal. Nah, berarti ini kalimatnya harus saling berlawanan, ya. Yang konotasinya positif dengan yang negatif, alias tidak setara, ya. Harus berlawanan, gitu ya. Contoh lagi, Nihongo wa nuzukashii desu ga omoshiroi desu. Ya, bahasa Jepang itu sulit ya, sulit tapi menyenangkan. Nah, ini juga berlawanan ya. Sulit itu konotasinya kan negatif ya. Kemudian omoshiroi atau menyenangkan itu konotasinya positif. Jadi berlawanan ya, minasang. Tambahin enggak? Selanjutnya lagi. Heya wa oki desu ga kirei ja arimasen. Kamarnya sih besar ya, tapi tidak bersih. Nah, ini juga berlawanan, ya kan? Jadi kalimat satu dulu ya, kemudian tambahin ga ya, ga ini tetapi. Kemudian kalimat duanya itu berupa hal yang berlawanan. Hai, semoga bisa dipahami. Oke, lanjut. Hai, ini dore ya. Hai, dore itu artinya yang mana? Biasanya itu untuk memilih satu benda di antara banyak benda. Jadi berarti harus nyebutin cirinya yang seperti apa. Contoh, ya. Mira-san no kasa wa dore desu ka? Payung saudara Miller yang mana? Ya, jawab ano aoi kasa desu. Payung yang biru itu. Mungkin konteksnya seperti ini. Si A itu nanya payung si saudara Miller yang mana? Karena mungkin yang dia lihat itu banyak sekali payung berjajaran. Nah, dia itu bingung payung yang similar itu yang mana? Apakah yang warna merah, misalnya ada warna kuning, hijau, biru, misalnya. Nah, si B menjawabkan ciri-cirinya, yaitu ano aoi kasades, payung yang biru itu. Hai, kemudian, nah, ini contoh kedua ya, supaya lebih jelas lagi. Anata no kuruma wa dore desu ka? Hai. Mobil Anda yang mana? Ya, berarti dia nyari mobil, mobil si lawan bicara. Karena mungkin ketika dia masuk ke parkiran banyak sekali mobil, ya kan? Nah, dia nggak tahu si mobil lawan bicaranya itu yang mana. Nah, kemudian dijawab oleh lawan bicaranya. Ano akai kuruma desu. Mobil yang merah itu. Mungkin di sana warnanya banyak ya. Ada yang putih, hitam, misalnya biru, merah. Nah, si B-nya menjawab ano akai kuruma desu. Ya, mobil yang merah itu. Gitu ya, minasang. Jadi dore ini itu untuk menanyakan satu benda di antara benda yang lainnya gitu, yang satu jenis gitu ya. Hai, semoga bisa dipahami ya, minasang. Hai, oke. Untuk pembahasan di bab 8 ini sudah selesai. Minasang, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Hai, kokomade owari ni shimashou. Otsukare-sama desu. Arigatou gozaimasu.